Ya, Profesor Priyatno Mangku Manaki pada malam ini, Ibu Hajah Fatimah. Kita sampaikan doa untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, ikhwan akhwat para pencinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghormatan, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa kita semua. Kita telah menjadi bagian yang disebutkan dalam satu hadis, menjadi bagian yang memperpanjang usia dunia. Kenapa demikian? Karena dalam satu hadis disebutkan, Innallaha yaqulu li Israfil, sesungguhnya Allah berfirman kepada malak Israfil, Idza sami'ta qailan, jika engkau mendengar qailan, seseorang yang mengucapkan. Yaqulu, dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa akhir an-nafkhata arba'ina sanatan. Maka hendaknya engkau kalau mendengar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali, fa akhirin nafkhata arba'ina sanatan, maka tangguhkanlah, akhirkanlah, perlambat tiupan sangkakalamu. Berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Untuk apa tujuannya? Firman Allah, ikraman liqailiha, sebagai tanda memuliakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Sampai Allah dawuh langsung kepada malak Israfil, jika kamu, kata Allah, firman Allah, mendengar seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tangguhkanlah, akhirkanlah tiupan sangkakalamu 40 tahun. Jadi sepertinya saya tidak berlebihan menyampaikan bahwa kita menjadi bagian dari kelompok orang yang memperpanjang usia dunia. Sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah meminta malak Israfil untuk tidak meniup sangkakalanya. Orang sudah bilang meniup song-songnya gitu ya, trompetnya, selama 40 tahun. Oh, apalagi yang masing-masing kita ya, dengan hitungan favoritnya masing-masing. Setiap malam ada yang sekian ribu, ada sekian ribu pada sholat. Serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya, seminimal-minimalnya 165 kali. Itu kalau dikalikan, berapa lama usia dunia yang semakin memanjang itu ya. Tersebab apa? Tersebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikraman liqailiha. Karena sebagai tanda, sebagai standar ukur Allah memuliakan orang yang mengucapkannya. Subhanallah, tabarakallah. Tentu tidak sembarang la ilaha illallah.
Kita sering mendengar pengarsa Abah, kalau untuk mengucapkan kalimat itu, burung pun bisa, beo pun bisa. Tapi dalam makna, dalam keyakinan kita, dalam sistem amaliyah kita, qailu la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu orang yang mengambil kalimat la ilaha illallah min qalbin taqiyyin naqiyyin amma siwallah. Orang yang mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu dari seseorang yang kolbunya taqiyun naqiyun amma siwallah. Ya, kolbunya penuh dengan cahaya takwa, naqiyun yang bersih, jernih, suci, amma siwallah dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dulu ada yang mengatakan kepada pengarsa Abah Aos, Abah Aos kan menyampaikan, Aos mah geus aya di pesak, sudah ada di sakunya Abah anu. Ya, lalu ada orang mengatakan, cuma di sakunya. Saya mah sudah ada di hatinya Abah Anum. Abah Aos sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam kolbu seorang mursyid itu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga begitu, dididik begitu. Supaya kita mengeluarkan apapun dan siapapun dari jelaga jiwa kita, dari kolbu kita, di sana hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering menyampaikan ini dan berulang kali disampaikan dalam forum Manaqib Online ini. Ya. Jadi hati itu hanya bisa untuk satu, nggak bisa untuk dua. Kalau dalam hati kita ada harta kekayaan, maka kita sulit menghadirkan Allah di dalamnya. Kalau di sana ada jabatan, ada popularitas dan lain sebagainya, ada anak, ada istri, ada pasangan, ada keluarga, maka kita sulit menghadirkan Allah, merasakan kemahadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita semua. Ibnu Taimiyah, saya punya bukunya, kitabnya. Beliau menyusun Risalatun fil Qalbi, catatan kecil tentang hati. Beliau juga mengatakan begitu. Allah menciptakan hati untuk satu keuntungan. Apa? Supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul bahwa hati itu berlapis-lapis sampai 7 lapis kita kenal. Dalam hadis kursi kan disebutkan mana itu pijau, pibi adam, kotoran. Apa saya? Ledang. Alidang. Alidang itu kelingatan ya. Aku membangun di tengah anak Adam itu istana. Wafil qasri sadran. Di dalam qasr itu ada sadar. Ada dada. Terus berlapis-lapis di dalamnya. Ya. Sampai bagian terdalam itu apa? Sir. Jadi dalam hadis qudsi itu bana itu pijau pibni Adam kosron. Aku membangun di tengah badannya anak Adam itu sebuah istana. Wapil kosri sodron. Dalam kosr, dalam istana itu ada sodra, ada dada. Wapil sodri kolban. Dalam sodr, dalam dada itu ada kolbu. Wapil kolbi fuadan. Dalam kolbu ada fuad. Wapil fuadi syagofan. Dalam fuad ada syagof. Wapil syagopi lubban. Dalam syagop ada lub. Wapil lubbi sirron. Dan di dalam lub ada sir. Wapil sirri ana. Dan di dalam sir itu ada aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini bagian-bagian lapisan-lapisan kolbu ini masing-masing ada tugasnya. Ya, kolbu misalkan di sanalah sebenarnya tempat di mana kita belum mendapatkan kepastian. Kepastian sikap, bolak-balik ini oke atau tidak, laksanakan atau tidak, datang atau enggak, hadir atau tidak. Zikir jangan, tuh kolbu tempatnya. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan kolbu, hati kita. Tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati hamba, hati kami, ala dinika, di atas agamamu. Ya, sip. Ya.
Nah, lanjutnya apa lagi? Ada fuad, ada syagop. Syagop itu tempat di mana kita merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Bagaimana Allah menggambarkan peristiwa ketika Yusuf dan Zulaikha terjebak dalam satu kamar. Zulaikha menutup, mengunci beberapa lapis pintu. Terjebaklah mereka berdua dalam satu ruangan. Tidak ada siapa lagi kecuali mereka berdua. Begitu. Jangan dikira Nabi Yusuf itu tidak tergiur oleh siapa? Oleh Zulaikha. Tergiur juga. Pada sagofaha hubba. Rasa itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf juga tergoda sebenarnya. Tapi apa? Falamma ra'a burhan Rabbi. Tatkala Nabi Yusuf melihat burhan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, nampak bayangan ayahnya di hadapannya. Dia tersadar, oh ya Allah, aku tidak boleh. Akhirnya dikejar tuh Yusuf kan. Di kamar itu dikejar-kejar. Tarik pakaiannya dari belakang sama Zulaikha. Sampai apa? Sampai sobek. Ketika peristiwa ini sampai kepada pengadilan, pengadilan memutuskan coba periksa pakaian mereka berdua. Kalau sobeknya dari belakang pakaian Yusuf, berarti Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Kalau sebaliknya, kalau robeknya di bagian depan, maka Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Itu di Syagov. Ada lub. Lub tempatnya apa? Tempat berpikir. Makanya orang yang cerdas itu disebut ulul albab. Orang yang pintar disebut dengan ulul albab. Dan menariknya dilihat di surah Ali Imran. Ulul albab itu cirinya dua. Ya, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, artinya di segala kondisi, di segala keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ciri yang kedua orang cerdas itu adalah yang senantiasa berpikir atas penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan seisinya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu ada pernyataan yang sangat populer. Apa? Mabda'ul fikri al-qalbu wa muntahahu ad-dimag. Mabda'ul fikri al-qalbu wa muntahahu ad-dimag. Awal berpikir itu ada di kolbu. Di mana tepatnya? Di lub. Wa muntahahu ad-dimag. Dan muaranya ada di otak. Makanya orang-orang pintar tuh, orang yang hafal Quran 30 juz, itu malah tanpa tes masuk perguruan tinggi favorit di Indonesia. Anda pasti pintar dia tuh. Ya. Tapi lub bisirron, dalam lub itu ada sir. Dan di ujung hadis kursi Allah mengatakan, wa sirri ana, dan dalam sir itu tidak ada siapapun kecuali aku. Nah, yang tidak boleh ada apapun dan siapapun itu di bagian sir itu. Karena ketika ditalkinkan itu disimpan di sir kita. Di sana dicor, kata guru agung kita, Harutus Pengarsa Baos. Ya, kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, kalimatul la ilaha illallah itu disimpan di sana. Karena la ilaha illallah itu adalah nama pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Maka kita sering mendengar ya. Faljam ismi fa inna ismi la yufariquni. Hujamkanlah namaku, la ilaha illallah, karena namaku tidak pernah berpisah dari aku sendiri. Talqin itu adalah mengeluarkan anasir-anasir apapun dari sir kita semua, diganti, ditempatkan dengan apa? Satu nama Allah, la ilaha illallah, disimpan di sana, dihujamkan di sana, fa'alzamahum kalimat taqwa. Allah menghujamkan kalimat taqwa ke dalamnya melalui perantaraan siapa? Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Dulu Malak Jibril bagi Nabi Muhammad, bagi kita adalah ahlu silsilah yang mentalkinkan kalimat itu kepada diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.